Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sebelah Formusa. Jadi kali ini saya akan sedikit berbagi kisah atau cerita atau berita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia ya guys. Berita yang pertama adalah hati-hati ex-TKI ilegal, jangan palsukan data jika ingin kerja ke Taiwan lagi. TKI ini ditangkap imigrasi saat akan pulang dan harus dipenjara karena palsukan dokumen saat berangkat ke Taiwan. Berita yang kedua adalah atlet taekwondo berprestasi asal Wonosobo ini tak malu bekerja jadi TKW di Hong Kong. Sambil bekerja, ia mewakili klub Hong Kong juara di berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan Indonesia. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Waspada, mantan kaburan jangan palsukan data untuk datang lagi ke Taiwan. TKI ini ditangkap imigrasi saat pulang ke tanah air. Sebut saja namanya Dodo, mantan TKI kaburan tahun 2010 ini mengalami nasib yang malang. Di balik kisah kaburannya, ia sebenarnya adalah korban perdagangan manusia. Entah mengapa nasib apes dialami Dodo setelah 6 tahun bekerja di Taiwan dan sempat pulang 3 tahun lalu, namun tidak ada kendala. Kini kepulangannya yang kedua justru mendapat musibah. Harus berurusan dengan imigrasi dan masuk detention center penjara imigrasi karena penggelapan dokumen. Awal kisahnya, Dodo ditawari bekerja ke Jepang pada tahun 2010 silam. Ia pun membayar sebesar 9 juta rupiah. Uang sejumlah itu pada tahun 2010 tentulah banyak. Ternyata Dodo diberangkatkan ke Filipina, bukan ke Jepang. Dodo dipekerjakan di pelayaran berbendera Taiwan. Dikarenakan tak sesuai dengan harapan saat di Taiwan, ia pun akhirnya kabur. Dodo akhirnya bekerja serabutan selama beberapa tahun, kemudian menyerahkan diri pada tahun 2014. Pada tahun 2015, ia pun ingin kembali lagi ke Taiwan. Calo memintanya untuk mengganti data paspor mengingat ia mantan kaburan. Dodo yang tak tahu apa-apa akhirnya menurut saja nasihat sang calo. Akhirnya tahun 2015 ia terbang ke Taiwan dan bekerja selama 6 tahun. Dalam kurun waktu 6 tahun ia sempat kembali ke Indonesia dan tidak ada masalah. Kemudian kembali lagi kerja ke Taiwan, namun di akhir masa kontraknya yang kedua ini malah sial menghampirinya. Padahal Dodo yang bekerja di sebuah pabrik di Taichung ini diminta bosnya untuk kembali bekerja hingga masa 12 tahun nanti. Indoswara menghubungi Kadir, perwakilan BPNP 2 TKI KDI, guna menginformasikan mengenai kasus tersebut. Dikarenakan istri Dodo meminta Indoswara untuk membantunya. Kini kasus tersebut sedang ditindaklanjuti oleh KDI. Sementara itu, Indoswara juga menghubungi salah satu staf Depnaker Taiwan, meminta kejelasan informasi mengenai mantan kaburan apakah masih bisa kerja di Taiwan. Staf Depnaker ini mengatakan jika dulunya memang bisa. Beberapa tahun yang lalu bisa, tinggal tunggu 5 tahun jika kembali proses ke Taiwan lagi. Namun beberapa tahun belakangan ini, tepatnya 2015 ke atas, sudah tidak bisa lagi. Meski begitu, ada beberapa orang mantan kaburan yang bisa kembali bekerja juga di sini. Hal tersebut tergantung dari kebijakan pemerintah Taiwan yang meloloskan visa izin kerjanya kembali. Namun secara keseluruhan, memang sudah dipersulit bagi kaburan untuk bisa datang kembali ke Taiwan, kecuali untuk kasus tertentu. Intinya jangan memalsukan data paspor karena itu suatu saat akan ketahuan, karena ada sidik jari Anda yang terekam saat keluar ataupun masuk ke Taiwan, ujarnya. Jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mas Dodo ya. Jadi Mas Dodo ini adalah seorang TKI. Sebetulnya seorang TKI Jepang lah ya, dia dulu itu daftar ke Jepang. Tapi entah kenapa sama si pihak PT itu justru dia dipekerjakan di Filipina, di perahu yang berbendera Taiwan. Dan akhirnya setelah mendarat di Taiwan, dia kabur guys, karena menurut dia ini tidak sesuai gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu.
Akhirnya setelah mendarat di Taiwan, dia kabur dan bekerja serabutan selama 4 tahun guys. Oke, dan selama 4 tahun itu akhirnya dia menyerahkan diri ya, karena sudah cukup uang. Dia pikir akhirnya pulang ke Indonesia. Dan setelah sampai di Indonesia, setelah istirahat 1 tahun di rumah, dia berkeinginan untuk bekerja kembali ke Taiwan. Ya, awalnya dia juga sangsi gitu, apakah bisa kalau TKI kaburan itu balik lagi ke Taiwan. Dia juga tahu kalau sebetulnya memang tidak bisa gitu kan, karena untuk TKI kaburan itu harus istirahat selama 5 tahun baru bisa balik lagi ke Taiwan guys. Jadi apabila ada calo-calo yang merayu gitu ya, yang merayu untuk balik lagi bekerja ke Taiwan, kalau misalkan belum sampai 5 tahun di rumah, itu jangan mau guys, itu hoax. Itu modus guys, jangan sampai nanti setiba di Taiwan bermasalah. Ini udah banyak sekali kejadian seperti ini. Akhirnya Mas Dodo jadi berangkat ke Taiwan, tapi untuk data-datanya itu dipalsukan guys. Jadi untuk dokumennya itu dipalsukan. Mungkin si calo berpikir itu tidak bakal ketahuan guys. Tapi kan sekarang paspor sudah menggunakan metrik guys ya, ada sidik jari kita di situ sehingga bisa dilacak begitu. Nah, mungkin pas berangkat atau masuk ke Taiwan, Mas Dodo ini lagi selamat ya, nasibnya lagi baik sehingga pas masuk di imigrasi itu nggak ketahuan. Tapi justru ketahuannya itu pas pulang ke Indonesia di imigrasi Taiwan ketahuan. Nah, Mas Dodo sendiri itu terkena 2 kasus guys di sini. Jadi kasus yang pertama adalah karena dia memalsukan dokumen, itu memang suatu kesalahan ya. Terus kesalahan yang kedua adalah karena memang belum waktunya berangkat atau belum waktunya untuk kerja ke Taiwan kembali, dia sudah berangkat ke Taiwan kembali. Karena peraturannya itu kan harus stay di rumah, istirahat di rumah selama 5 tahun. Dan Mas Dodo ini baru setahun sudah berangkat ke Taiwan lagi. Nah, ini kesalahan yang kedua. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditangani ya sama KDI, sudah dibantu, didampingi. Ya kita doakan saja yang terbaik buat Mas Dodo, semoga saja masalahnya cepat clear dan cepat pulang ke Indonesia. Dan kalaupun toh nanti harus ditahan itu nggak usah lama-lama ya guys, kasihan ya. Pokoknya doakan yang terbaik aja buat beliau ya guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama, dan oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Atlet taekwondo berprestasi asal Wonosobo ini tak malu bekerja jadi TKW di Hong Kong. Sambil bekerja, ia mewakili klub Hong Kong juara di berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan Indonesia. Diliput dari sarabm.com, prestasi merupakan suatu hak bagi setiap warga negara tanpa harus memandang status sosial maupun latar belakang. Hal tersebut patut disematkan kepada Siti Mariam, 27 tahun, salah satu atlet bela diri taekwondo asal Kabupaten Wonosobo, yang baru saja mengukir prestasi gemilang di berbagai kejuaraan yang diikutinya. Gadis kelahiran tahun 1992 ini merupakan putri ketiga dari 4 bersaudara, pasangan Hasanuddin dan Saniah, warga Dusun Bangsari, Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar, yang saat ini tengah berada di Hong Kong dan bekerja sebagai buruh migran di sana. Berlatar belakang dari pendidikannya yang tamat SLTP, Siti bertekad untuk bekerja di luar negeri sejak tahun 2014 silam. Terbentur oleh masalah biaya karena orang tuanya yang berprofesi sebagai petani, membuat Siti tak melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Namun sejak tahun 2017 lalu, Siti mulai bergabung dengan Taekwondo Education di Hong Kong, sebuah perguruan bela diri taekwondo yang berada di Hong Kong. Dari situlah bakat serta kemampuan Siti di bidang ilmu bela diri taekwondo mulai terasa berkat ketekunan dan semangatnya. Saya gunakan waktu libur pada hari Minggu dan tanggal merah untuk berlatih taekwondo mas, kata Siti sebagaimana dilansir Wonosobo Zone Minggu, tanggal 8 bulan 3 pagi. Mewakili perguruan bela dirinya, Siti telah mengikuti berbagai kompetisi antar klub Hong Kong dan kompetisi selection di negara Asia seperti Korea dan Jepang. Terakhir, Siti juga mewakili klubnya di acara Pugneter Bandung Sport Tourism Taekwondo International Championship 2019 yang diselenggarakan di Gor Purna Krida, Kabupaten Bandung, Bali
pada tanggal 27 Oktober 2019 lalu. Dari kejuaraan terakhir, Siti berhasil menjadi 1 ST winner POMES female individual. Ia juga berhasil menyabet 9 medali emas, 3 medali silver dan 1 medali perunggu di ajang tersebut. Meskipun mewakili klub Hong Kong, tak bisa tetap mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud perasaan cinta dan bangga saya kepada tanah air Indonesia, ungkapnya. Melalui prestasinya itu, Siti menyebut ingin buktikan bahwa para TKW yang bekerja di luar negeri tidak selalu buruk. Masih banyak hal positif yang bisa dilakukan. Saya berharap kepada pemerintah jika kelak kembali ke Indonesia, supaya masyarakat Wonosobo yang memiliki bakat dan prestasi dalam bidang apapun agar lebih diperhatikan dan dikembangkan lagi, sehingga akan mampu mengharumkan nama Kabupaten Wonosobo, bahkan Indonesia di tingkat internasional, pungkasnya. Jadi luar biasa ya guys, banyak sekali mungkin ya para TKW-TKW itu yang berprestasi, hanya saja mungkin sedikit yang diekspos begitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi buat kita ya guys. Dengan keterbatasan waktu kita ya, pas liburan kita juga bisa melakukan sesuatu yang positif. Jadi seperti latihan seperti ini ya, olahraga atau mungkin kerajinan atau pengajian atau pokoknya hal-hal positif. Sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan di waktu libur guys. Seperti kita juga bisa belajar atau les bahasa Mandarin, Inggris atau mungkin les tata rias. Pokoknya banyak sekali sebetulnya ya hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Jangan waktu libur kita itu gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Ya bolehlah kita bisa liburan, mungkin karena liburan itu kan waktunya santai. Gak masalah, itu hak masing-masing. Hanya saja jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi ini ya kita ikut bangga ya sebagai warga negara Indonesia. Ternyata teman kita atau sahabat kita di Hong Kong sana bisa mengharumkan nama bangsa kita yaitu Indonesia. Ya kita salut dan ikut bangga. Pokoknya kita support buat mbaknya ya guys. Semoga saja dia bisa menjadi juara untuk Indonesia ya, jangan hanya untuk Hong Kong begitu. Nah itu tadi ya guys berita yang kedua. Semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.